Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu materi IPA di kelas 7 tentang kingdom plantae atau tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa macam tumbuhan ya yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, langsung lanjut aja kita ke yang pertama yaitu ada ciri pokok tumbuhan. Yang pertama yaitu memiliki zat hijau daun. Nah, ini yang membedakan antara tumbuhan dengan makhluk hidup lain, yaitu tumbuhan itu memiliki zat hijau daun, klorofil. Itulah sebabnya kenapa jamur tidak bisa dimasukkan ke dalam tumbuhan, karena si jamur itu tidak memiliki zat hijau daun atau tidak memiliki klorofil. Nah, klorofil ini fungsinya untuk apa? Klorofil ini fungsinya untuk melakukan fotosintesis. Salah satu peran penting dari tumbuhan adalah fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu adalah suatu proses di mana tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dari udara luar, dibantu dengan air dan juga sinar matahari. Ini akan menghasilkan cadangan makanan berupa gula dan juga gas oksigen. Siapa yang memerlukan gas oksigen? Yaitu kita, manusia. Siapa yang mengeluarkan karbon dioksida? Yaitu manusia. Jadi, pentingnya tumbuhan itu adalah karena dia bisa mengolah si karbon dioksida menjadi oksigen, dan oksigen itu diperlukan oleh kita sebagai manusia. Nah, ciri yang ketiga itu terdiri atas banyak sel atau disebut juga multiseluler. Kita, manusia, hewan, dan tumbuhan itu semuanya termasuk multiseluler, makanya segede gini gitu ya. Kalau kita hanya terdiri dari satu sel, mungkin kita hanya akan seukuran bakteri, sangat kecil kita gitu ya. Karena kita terdiri dari banyak sel, makanya kita bertubuh besar dan terlihat oleh mata. Kemudian yang terakhir memiliki struktur tubuh yang jelas berupa akar, batang, dan daun. Di sebelah kiri di sini ada gambar ya, salah satu tanaman yaitu stroberi, bisa terlihat ada daunnya, ada batangnya, ada buahnya gitu ya. Jadi itu salah satu ciri dari tumbuhan. Kalau kita rangkum berarti ada apa saja? 1. Memiliki klorofil, 2. Bisa melakukan fotosintesis, 3. Multiseluler, 4. Memiliki struktur tubuh yang jelas. Nah, untuk kemarin untuk kingdom animalia itu kan dibagi dua berdasarkan adanya tulang belakang. Nah, kalau tumbuhan itu dibagi duanya berdasarkan keberadaan 1. Tumbuhan berspora dan juga berbiji. Yang berspora ini hanya ada 2, yaitu lumut dan juga paku. Yang mana Ibu tumbuhan lumut dan paku? Nah, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Kalau tumbuhan berbiji sama, itu dibagi menjadi 2, ada yang bijinya terbuka dan juga bijinya tertutup. Apa bedanya? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Di sini ada beberapa contoh tumbuhannya ya. Oke, next. Untuk yang pertama, untuk tumbuhan berspora yang dibagi 2, yaitu ada lumut dan paku. Lumut itu yang mana Ibu? Nah, lumut itu yang ini. Barangkali ada yang belum pernah melihat lumut. Lumut ini adalah tumbuhan yang paling sederhana. Disebut juga tumbuhan peralihan antara talus ke kormus. Kenapa paling sederhana? Karena belum terlihat mana akar, mana batang, mana daunnya. Kenapa dimasukkan ke tumbuhan kalau paling sederhana? Karena lumut memiliki zat hijau daun atau memiliki klorofil, makanya dimasukkan ke tumbuhan. Nah, untuk cirinya yang pertama itu sudah pasti lumut karena termasuk tumbuhan, dia bersel banyak, kemudian berwarna hijau, hidupnya di tempat yang lembab, dan belum memiliki akar, batang, dan daun yang jelas ya. Belum memiliki akar, batang, daun sejati. Kemudian berkembang biaknya dengan spora, dan karena di lumut itu si akarnya sangat kecil-kecil dan belum terlalu kelihatan, sebenarnya namanya itu akar rhizoid kalau pada lumut. Nah, apa bedanya dengan paku? Keduanya merupakan tumbuhan berspora, tapi untuk paku itu sudah kelihatan dengan jelas mana akar, mana batang, mana daun. Kalau lumut kan tadi belum jelas akar, batang, daunnya. Kalau paku sudah. Yang mana Ibu tumbuhan paku? Nah, tumbuhan paku itu yang ini. Kita pasti pernah lihat ya di kehidupan sehari-hari. Ini sudah jelas mana akar, mana batang, mana daun. Nah, untuk ciri-cirinya yang pertama itu si paku hidup di tempat yang lembab atau basah.
Tapi ada juga yang di tempat yang kering, kemudian menempel di dinding, ada juga yang di tubuh tumbuhan lain, dan ada juga yang hidup di air. Ini sudah memiliki akar batang daun yang jelas, kemudian berkembang biaknya bisa dengan spora dan juga bisa melalui tunas. Akarnya pada paku itu sudah bukan akar rizoid lagi, tapi akar serabut. Nah, ini untuk gambar pakunya, tumbuhan paku. Nah, selanjutnya tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini disebut kelompok tumbuhan paling maju. Kenapa? Eh, Mereka berpembuluh atau disebut juga kormofita. Sebagian tumbuhan berbiji itu memiliki bunga, tapi ada juga yang tidak memiliki bunga. Nah, ini dibagi menjadi dua, ada yang bijinya terbuka disebut gymnospermae, dan juga ada yang biji tertutup angiospermae. Yang biji terbuka gymno, yang biji tertutup angio. Nah, untuk perbedaan jelasnya itu terdapat pada tabel berikut. Untuk perbedaan organ tumbuhan biji terbuka dan tertutup. Nah, apa Ibu tumbuhan berbiji terbuka? Tumbuhan berbiji terbuka itu adalah tumbuhan yang bijinya tidak terbungkus oleh daging buah. Jadi bijinya antara langsung kelihatan atau hanya terbungkus oleh kulit buah saja. Jadi tidak terbungkus oleh daging buah. Ini contohnya, nah ini contohnya ada pada tumbuhan apa Bu? Nah ada di sini tadi di yang tabel. Nah yang biji terbuka di sini diantaranya ada Pakisaji, kemudian kelompok Coniferae, Cemara pinus, melinjo. Nah, melinjo itu si buahnya itu cuman ada kulit, setelah dibuka kulitnya itu langsung kelihatan biji, jadi tidak ada daging buahnya. Apa bedanya dengan biji tertutup? Kalau biji tertutup itu si biji terbungkus oleh daging buah. Contoh, ketika kalian ingin melihat biji alpukat, maka kalian harus membelah alpukatnya dulu. Kulitnya dibelah, baru kelihatan daging buah dan juga biji. Jadi si bijinya terbungkus atau tertutup oleh daging buah dan juga yang ada kulit buah. Itu bedanya. Nah, kebanyakan di kita itu berbiji tertutup gitu ya. Nah, berikutnya itu ada perbedaan untuk yang biji tertutup itu dibagi dua lagi, ada yang monokotil dan juga dikotil. Ada yang keping biji 1 dan juga keping biji 2. Apa bedanya Ibu keping biji 1 dan juga keping biji 2? Kalau yang keping biji 1 atau disebut juga monokotil itu akarnya serabut. Jadi keping bijinya itu ada satu, mempunyai satu kotiledon. Nah, nanti si akarnya yang tumbuh itu akar serabut, kemudian berkas pembuluhnya tersebar pada batang, rata-rata ini belum berkambium, rata-rata, kemudian si daunnya nanti berbentuk, kalau tidak lurus itu melengkung, kemudian si bunganya mahkota 3, itu cirinya yang monokotil. Kalau yang dikotil itu mempunyai 2 kotiledon, nanti akarnya tunggang, berkas pembuluhnya itu plum, silem sama plumnya sudah tersusun, rata-rata sudah berkambium, kemudian bentuk daunnya itu menjari atau menyirip, dan mahkota bunganya itu kelipatan 2, 4, dan juga 5. Nah, berikutnya nanti kita bakal mengelompokkan si tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya, ciri apa, bunganya, daun, batang, dan juga akar. Nanti kita kelompokkan apakah termasuk monokotil dan juga di. Mungkin cukup sekian. Silahkan ditulis untuk materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.